Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru la tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Jadi betapa Allah itu mengingatkan kita berkali-kali ya, bahwa kesalahan manusia yang mendewakan harta, ya, mendewakan harta itu hanya akan mengalami kerugian, ya, hanya akan mengalami kerugian. Bahwa bukanlah harta dan anak-anak yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu banyak ayat ya. Kayak di sini juga begitu. Orang-orang kafir itu mungkin merasa bahwa anak dan harta-harta mereka itu bisa melindungi mereka dari azab Allah. Ini banyak kaitannya. Jadi memang setan menciptakan kamuflase pemikiran. Setan menciptakan ilusi dalam hati manusia bahwa seolah-olah ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan itu adalah materi. Materi. Itu. Materi ya. Dan ini yang sekarang bahkan sampai hari ini masih sangat dipercaya. Masih sangat dipercaya, sehingga itu pula yang menggerakkan manusia untuk berbondong-bondong ke arah yang sama. Apa? Pursuing the wealth. Apa? Mengejar kekayaan. Nah, padahal di sini sudah jelas, orang-orang kafir itu merasa bahwa itu akan membuat mereka selamat, membuat mereka bahagia. Di sini Allah menegaskan, sungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan berguna bagi mereka. Harta mereka, anak-anak mereka, dari azab Allah sedikit pun tidak akan berguna. Bahkan wa ulaika hum waqudun nar. Bahkan mereka nanti akan menjadi bahan api neraka. Jadi dulu di neraka itu bahannya adalah batu dan manusia. Jadi bahan bakar api neraka itu nanti adalah batu dan api manusia dan manusia. Manusia yang ingkar kepada Allah. Yang bagaimana ya? Satu di antaranya ini yang merasa bahwa hartanya lah, anak-anaknya lah yang akan membuat mereka selamat. Perlu diketahui bahwa di zaman dulu itu ukuran sukses, ukuran hebat, ukuran kaya, ukuran bahagia itu adalah ketika banyak anak dan banyak harta. Ya, dua itu ya. Orang sekarang kan mungkin kalau ukuran anak enggak ya. Tapi orang dulu itu ukuran suksesnya adalah banyak anak dan banyak harta. Banyak harta. Dua ukuran itu kalau orang banyak harta dan banyak anak berarti dianggap hebat. Maka semua orang juga berlomba-lomba untuk mencapai ukuran tersebut. Gitu. Kalau sekarang mungkin bukan banyak, tetapi anak yang keren, anak yang sukses, anak yang ganteng, dan sebagainya. Nah, itu ukuran sukses. Allah di sini menyampaikan, enggak, itu enggak akan membuat kamu ngapa-ngapain gitu loh. Enggak akan. Itu jadi banyak ayatnya yang semirip dengan ini. Ternyata ya bukan hanya orang kafir. Kalau ini kan orang innalladzina kafaru ya. Sungguhnya orang-orang kafir ya. Tapi ternyata bukan hanya orang-orang kafir yang begini. Sekarang kita yang ngaku beriman, kita yang ngaku muslim pun agak ketularan ini juga tuh. Agak ketularan sifat ini juga.
yang menganggap bahwa harta itulah ukuran. Makanya dulu dalam surat Al-Humazah, ya, dalam surat Al-Humazah kan diterangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wailul likulli humazatin lumazah. Cilaka orang-orang yang suka mencela dan mencaci. Siapa orang yang suka mencela dan mencaci? Siapa? Ayat selanjutnya tuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa mereka biasanya? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Yaitu orang yang jama'a mengumpulkan malahu harta. Jama'a malahu. Jama'a malan mengumpulkan harta wa'addadahu dan menghitung-hitungnya. Loh, kenapa sih ayat mencaci maki kok digabungkan dengan ayat mengumpulkan harta? Ayat menghina kok dihubungkan dengan ayat mengumpulkan harta? Kira-kira gimana? Ayo, saya mau tanya sebelum ke sini. Kenapa? Kenapa ayat mencaci maki kok dihubungkan dengan ayat tentang orang yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta? Coba saya minta pendapatnya. Apa hubungannya antara mencaci maki dan orang yang mengumpulkan harta? Coba. Ada yang punya pendapat? Nyun sewu, Gus. Ya. Barangkali karena kita ada harta, jadi kesombongan itulah makanya kita suka mencela biasanya. Karena kebanyakan harta. Apalagi yang ini di bawah kita. Jadi dengan adanya harta, kita suka Yang punya pendapat, kenapa ancaman orang yang suka mencela dan menghina, mencaci maki, kok kemudian hubungannya dengan yaitu orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta? Tadi Pak Surono menyampaikan, ya karena hartanya banyak lalu kemudian mencela. Ada lagi? Yang punya pendapat? Izin, Gus. Ya. Karena kebanyakan yang menurut saya, karena kebanyakan yang punya harta itu mencela orang lain yang tidak punya apa-apa, menganggap yang tidak punya harta atau miskin itu lemah atau hina gitu. Dia merasa berkuasa sendiri. Demikian, Gus. Oke. Jadi ada beberapa kondisi yang meski tidak selalu, saya disclaimer di awal ya, meski tidak selalu, tapi punya risiko besar untuk menjadi seperti itu. Adalah orang-orang yang tinggi ilmunya, adalah orang-orang yang banyak hartanya, adalah orang-orang yang jabatannya tinggi, adalah orang-orang yang wajahnya rupawan. Kan itu adalah orang-orang yang kastanya tinggi. Itu yang biasanya memiliki resiko untuk menjadi orang yang menganggap rendah di bawahnya. Yang tidak ganteng, yang tidak cantik, dan seterusnya. Yang tidak kaya. Dan meskipun tidak selalu. Tidak selalu. Tapi ada resiko seperti itu. Maka kembali ke ayat tadi itu, wailul likulli humazatil lumazah, celaka untuk tiap-tiap orang yang suka mencela dan mencaci, menghina. Siapa? Alladzi jama'a malahu wa'addada. Orang yang suka menghitung-hitung dan mengumpulkan harta. Yang kedua ini, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu yang akan membuat dia kekal. Nah, ini yang saya ingin hubungkan dengan ayat yang sedang kita kaji, surat Ali Imran ayat 10. Orang-orang kafir itu menganggap bahwa hartanya lah yang akan membuat dia kekal, dia bahagia, dia hebat, dia sukses. Ukurannya di situ. Padahal tidak begitu. Sama dengan satu kesalahan Ibu Hawa ketika mengajak Nabi Adam
untuk makan buah khuldi, bisikan setan saat itu dulu kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah, hei, tahukah kamu kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi itu? Agar kamu tidak kekal di surga. Biar nggak jadi malaikat. Berarti kalau kamu mau kekal, mau di sini enak selamanya, makan tuh buah khuldi. Loh, khuldi itu buah kekekalan. Maka dalam surat tadi, surat Al-Humazah, yahsabu anna malahu akhladah. Khuldi juga tuh. Dia mengira bahwa dengan menumpuk kekayaan menjadi pelit bersedekah itu akan mengekalkannya, menghuldikannya. Ternyata enggak dulu. Nah, ini yang kemudian orang-orang kafir terjebak di sana. Orang kafir terjebak dalam ilusi yang ditanamkan setan bahwa seolah-olah harta dan anak, jabatan dan seterusnya itulah yang akan membuat dia bahagia. It is not. It is not. Apa? Dalam ayat 37 surat Saba, coba dilihat. Coba dilihat dalam surat Saba ayat 37. Oh, yang tadi belum baca, silakan sekarang gantian baca. Surat Saba ayat 37. Yang tadi belum baca ya, gantian. Siapa? Monggo. Surat Saba ayat 37. Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dan dalam surga. Shadaqallahul adzim. Jadi kata Allah ini kepada orang-orang beriman nih, ya. Bukanlah anak-anakmu, bukanlah hartamu yang akan menjadikan kamu itu dekat kepada kami, kepada siapa? Kepada Allah sedikit pun. Nah, kadang ini kan gini, ini kita harus beli ini biar kita ini lebih tenang dalam beribadah. Kan gitu alasannya. Manusia ternyata dulu ya sudah ada yang ngomong gitu, lalu Allah menurunkan ayat ini. Enggak, bukan gitu. Bukan harta dan bukan anakmu yang menjadi faktor kamu mendekatkan diri pada Allah, pada kami. Bukan, kata Allah. Tapi apa? Orang-orang yang beriman, mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka kerjakan. Gitu loh, dulur. Jadi apa ya? Kadang maaf kata kita itu terlena oleh bujuk rayu yang kan seolah-olah benar gitu ya. Jadi seolah-olah benar. Nah, itu yang kadang kita itu terjebak. Nah, ayo jangan terjebak ya, jangan terjebak. Jangan terjebak oleh bujuk rayu setan tadi. Kenapa? Karena kadang kalau itu semua sebenarnya adalah zinatul hayatid dunya. Gitu. Perhiasan saja yang harusnya kita itu waspadai itu sebagai tools, bukan sebagai tujuan utama. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46. Coba dilihat. Coba dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Supaya kita tidak terlibat dalam ayat yang sedang kita kaji 10 Ali Imran ini ya. Coba, monggo. Al-Kahfi ayat 46. Sampun panggih, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang dibaca Bu Sekartanti tadi, surat Al-Kahfi ayat 46, itu diakhir dengan apa? Wa khairun amala. Amala tapi bukan pakai ain ya, pakai hamzah, alif. Kalau ain pakai ain, amala itu amal, perbuatan. Tapi kalau amala pakai alif, itu artinya harapan. Kata Allah, kamu di dunia itu kan harapanmu, standarmu, itu kan al-mal wal banun. Apa? Harta dan anak. Padahal di sisi Allah, kata Allah, yang paling lebih baik untuk menjadi amala atau harapan itu adalah apa? Apa? Al-baqiyatus shalihah. Itu khairu 'inda rabbik. Al-baqiyatus shalihah itu amal-amal yang kekal, yang ajek, yang istiqomah. Itu loh sampean harusnya berharap punya itu gitu loh. Misalnya sampean kepingin bisa selalu jamaah sholat 5 waktu yang ajek, yang istiqomah. Kepingin selalu bisa tahajud yang ajek, istiqomah. Kepingin selalu bisa duha yang ajek, istiqomah. Kepingin selalu bisa puasa Senin Kemis yang ajek, yang istiqomah. Kepingin selalu bisa ikut kajian gini yang ajek dan istiqomah. Kepingin selalu bisa sedekah ya, meskipun sedikit dan istiqomah. Lah amal keinginan harapan itu loh lebih layak kata Allah untuk menjadi harapan daripada sampean kepingin punya rumah kayak miliknya Mumbai Ja Indi, kepingin kayak Elon Musk, kepingin lah. Jadi Allah memberi perbandingan. Surat Al-Kahfi 46 itu bukan GG yang beri perbandingan. Supaya apa? Kita tahu standar kita, apa yang mau kita pursuing, mau kita kejar itu jelas. Sehingga hidup kita itu jelas arahnya. Yang baqiyatus shalihah itu khairun 'inda rabbika kata Allah. Lebih baik di sisimu, di sisi Tuhanmu. Sebagai apa? Wa khairun amala. Sebagai sebaik-baik amala, harapan, obsession, standar yang mau kita kejar. Jelas toh? Jadi kita sekarang punya ini standar mau yang kita kejar. Sampai umur berapa? 63, jangan yang lama-lama. Umur kita itu standarnya 63 aja. Standarnya Rasulullah Muhammad SAW. Bagi yang sudah lebih bonus itu. Sudah bonus itu. Sudah bonus sampean itu. Yang bagi yang belum, wes nggak usah jauh-jauh. 63 ukuran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu. Kembali ke ayat yang kita kaji, sudah saya tunjukin banyak tadi ya, bahwa bukan, jangan mau dibohongin setan bahwa seolah-olah itulah standarnya hebat, standarnya bahagia. Ternyata setelah ayat-ayat tadi, mulai surat Al-Mazah, mulai surat Al-Kahfi, ditunjukkan sama Allah mana yang layak untuk amal atau harap. Jadi seperti orang-orang kafir tadi, yang kemudian wa ulaika hum waqudun nar, na'udzubillahi min dzalik. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzdzabu biayatina fa akhadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Seperti halnya orang-orang pengikutnya Firaun. Siapa pengikutnya Firaun? Ya Qarun, ya Haman. Qarun simbol konglomerat, Haman simbol teknokrat, Firaun simbol birokrat. Itu semua tiga-tiganya ditenggelamkan sama Allah tuh. Ya kan? Makanya hati-hati sampean. Di masanya Nabi Musa itu lengkap ya. Simbol orang khusyuk yang kemudian menjadi kafir juga ada. Siapa? Wali Bal'am. Di masa Nabi Musa itu wali loh sudah.
Simbol orang kaya raya yang kemudian padahal itu bahkan sepupunya Nabi Musa tuh. Siapa? Korun. Itu adalah simbol konglomerat yang kemudian menjadi kufur. Simbol teknokrat atau para ilmuwan adalah Haman. Simbol dari birokrat atau pejabat. Siapa? Ya Fir'aun. Siapa dia? Bapak angkatnya Nabi Musa itu. Jangan salah. Jadi ayo hati-hati ya. Di dalam ini seperti para pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelumnya yang mendustakan ayat Allah. Mereka kemudian disiksa Allah. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah sangat keras, berat hukumannya. Qul, katakan lilladzina kafaru. Pada orang-orang kafir itu satu helabuna. Kalian akan dikalahkan waktu syaruna dan akan digiring ila jahannam ke dalam neraka jahanam. Wabi'sal mihad. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Jadi ketika kita memahami kisah Fir'aun, Korun, dan sebagainya, jangan melihat itu kan dulu. Enggak dulu, enggak. Kenapa itu ditaruh di dalam Al-Quran? Karena sikap dan ambisi seperti itu abadi itu. Akan ada. Fir'aunnya mati. Korunnya mati. Fir'aunnya ditenggelamkan dalam air. Korun ditenggelamkan dalam tanah. Tapi ambisi, tetapi penyakitnya ada sampai hari ini. Itulah kenapa Quran selalu relevan dan up to date sampai nanti kiamat. Kenapa? Karena penyakitnya juga up to date tuh. Kesombongannya, ambisinya ya tetap up to date. Maka Quran selalu relevan untuk mengingatkan kita. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Korun. Jelas nih? Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Wah, silakan. Yang kesik-kesik, yang clear-clear agak ngantuk dikit-dikit, dibuka matanya, kita diskusi. Monggo. Silakan dari penjuru negeri. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Terkait ayat 10 sampai 12. Silakan. Izin Gus Bari. Sudah nyampe Pak Jo? Alhamdulillah. Menikah. Di Quran surat Ali Imran ayat 10, kemudian Pak mati. Kemudian di Quran Saba ayat 37, kemudian Al-Kahfi 46, ini seakan-akan anak itu kan tidak begitu penting gitu guys. Mohon maaf ini pemahaman saya barangkali kurang pas. Bagaimana ini dikorelasikan dengan hadis Rasulullah bahwa begitu anak Adam meninggal itu salah satu yang kita bawa itu kan anak soleh yang mau mendoakan. Gimana kita mengkorelasikan ini? Matur suwun. Oke, jadi anak itu akan menjadi berkah ketika menjadi soleh. Tapi ketika enggak soleh, itu anak bisa jadi fitnah tuh. Jadi dia seperti pedang bermata dua itu, punya dua sisi. Coba Pak Jo dibuka tuh, ya dalam banyak ayat ya. Misalnya surat At-Taghabun ayat 15. Coba dibuka Pak Jo. Ayat berapa tadi Gus? At-Taghabun ayat pinten Gus? Ayat 13. Ayat 14, 15. 4 dan 15. 14, 15 nggih. Ayat 14 dan 15. Ya, 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Wahai apa? orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan
kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut 15. Sesungguhnya hartamu dan Itu yang ayat anak-anakmu 14. hanyalah Surat cobaan At-Taghabun, Bu Sukartanti. dan di sisi Allah pahala yang besar. Sadaqallahul azim. Nah, itu jawaban pas, bukan menurut saya Pak Jo, tapi dari mulut Pak Jo sendiri, yakni firman Allah. Dalam surat At-Taghabun yang dibaca Pak Jo tadi, ayat 14 disampaikan, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharu, berhati-hatilah. Apa yang dimaksud musuh? Bukan untuk dibenci, dijauhi, apalagi disirkan. Tapi ketika mereka dipakai oleh setan untuk menjadi alat penghalang kita mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang kemudian, kan musuh kita hanya setan tuh, ya. Musuh kita hanya setan. Tapi ada orang-orang yang kemudian diperalat oleh setan. Setan itu bersekutu dengan itu. Misalnya, Pak Jo mau bersedekah. Misalnya nih, sudah niat banget. Ternyata bukan anaknya Pak Jo ya. Bukan istrinya Pak Jo. Ternyata anak istri minta Lexus misalnya. Gak jadi bersedekah. Gitu. Atau misalnya si Sodrun sudah mau nih berangkat sholat tahajud. Sudah menyibakkan selimut. Ditarik sama istrinya. Di sini aja nemeni aku. Itu setan. Nah, itu yang kemudian jadi fitnah. Itu yang kemudian jadi apa? Musuh. Fahdaru, dia alih-alih menjadi anak solihah yang kemudian nanti bisa membuat kita dapat jariah di alam kubur, dia malah jadi fitnah seperti ayat 15 tadi. Maka bagaimana kita bersikap? Hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean harus netral betul. Kecintaan kita kepada mereka itu tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Karena sungguhnya mereka hanyalah ujian untuk kita. Gitu. Kenapa Pak Jo? Karena toh nanti in the end of everything, ketika nanti kumpulkan di akhirat, kita itu ya sendiri-sendiri. Kata Allah, laqad ji'tumuna furada kama khalaqakum awwala marrah. Wahai Gus Glory, wahai Pak Jo. Nanti tapi kalau di sana nggak pakai Gus, nggak pakai Pak lah. Wahai Juwarno, wahai Glory, kamu nanti kembali kepadaku, kata Allah. Itu sendiri-sendiri, tanpa anak, tanpa istri, tidak ada hubungan apa-apa. La khullatu wala syafa'ah. Sendiri-sendiri. Maka hati-hati kamu di dunia. Jangan karena ikatan sementara di dunia itu, lalu membuat kamu nanti terbebani di akhirat. Anak, istri, kalau mau dan siap diajak taat kepada Allah, sayangi mereka. Ajak mereka untuk selamat dunia akhirat. Tapi jika tidak mau, sekurangnya selamatkan dirimu sendiri. Jangan sampai karena anak istri lalu malah sampean tertinggal, tersangkut. Jangan. Itu kata Allah. Jadi makanya jelas itu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan gitu kalimatnya. Selamatkanlah atau jauhkanlah, jagalah dirimu pertama, anfusakum, dirimu sendiri dulu, selamatkan. Wa ahlikum, baru kemudian keluargamu. Naro, dari api neraka. Sampean kalau naik pesawat, ya naik pesawat ini, aman kan pernah ya si pramugari kan selalu begitu. Ketika nanti tekanan udara menipis, lalu kemudian kantung udara jatuh dari atas, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah apa? Menempatkan itu untuk diri Bapak sendiri, baru menolong sebelahnya. Ya kan gitu. Ya. Kan gitu. Yang bagi yang pernah naik pesawat. Jadi dulu, dirinya dulu. Sama saya juga begitu. Kita merubah itu. Sehingga sekali lagi yang perlu kita sayangi adalah mereka ini adalah ujian buat kita, bukan untuk dijauhi,
tapi untuk diselamatkan. Tetapi di atas semua itu, jangan sampai kecintaan kita kepada Allah kalah oleh kecintaan kita kepada harta dan anak-anak. Karena apa? Dalam surat Saba ayat 3 sudah disampaikan, bukanlah anak-anak dan hartamu yang akan mendekatkan diri kepada Allah, tapi adalah baqiyatus sholihah, seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 4. Selesai ini. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa anak-anak kita adalah anak yang soleh dan sholihah? Itu kewajiban kita. Itu tugas kita sekarang. Gitu. Kalau enggak mau, waduh repot. Kita jangan sampai kalah. Jangan kalahkan oleh itu. Dan itu adalah wanti-wanti oleh Allah tadi. Aduh, musuh bukan untuk dibenci, dijauhi, tapi diwaspadai. Dan mula fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian. Untuk kita harus benar-benar netral, adil, betul. Kadang-kadang kita itu karena sayang, terlalu sayang, sehingga apapun yang dikerjakan oleh anak dan istri atau suami kita bela. Padahal kalau salah ya salah. Kalau kita harus berani berbuat begitu, gitu ya. Kalau benar, ayo kita dukung. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Clear Pak Jong? Jadi kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi lebih benar di dalam parenting, di dalam itu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menguatkan kita ya dalam mengikuti sunnatullah wa sunnat dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, sehingga kita benar di dalam melangkah menjalani kehidupan ini ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimin. Allahumma fi man atayt wa afina fi ma fata wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina sharri fa innaka taqdir wa inna la yadullu man la yasbita wa ta'ala alhamdulillah maqdira. Allahumma dafa'na al-bala wal waba qad hasdina mutina syaitan jam kufar rabbana natina wa lina masabina rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma ta'alina baba sama wa rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadil amtara wa adadil rahmatin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ana aminu bi rabbikum fa amanna rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana lana hamdan lana fansurna min kafirin rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa na'udzu bika min izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an imam wa rahmah